yang mudah-mudahan ni anggota Biker Subuhan ini menjadi salah satu komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif, mengajak terhadap yang lain untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peribahasa ni subyanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Mudah-mudahan ada dari anggota Biker Subuhan kelak menjadi pemimpin kita semua yang mengajak terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajmain. Al-ayah wallahu a'lam bil ma'na wal murad. Yang kami hormati para alim wal ulama yang berada di lintas mangsang ini, mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bisa istiqomah, konsisten dalam membimbing para jamaahnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para sepuh, ini sepuh di sini ada Pak Camat, perwakilan dari Camat ya. Yang kami hormati Pak Lurah juga beserta jajarannya semua, Ketua DKM Masjid Agung Lintas Mangsang, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan semuanya dalam bersyiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa komunitas Biker Subuhan ya, dari manapun, dari segala penjuru Batam. Alhamdulillah, saya kaget banyak anak mudanya nih, luar biasa. Ini mudah-mudahan yang muda-muda tidak lepas yang tua juga. Ini Pak Ustadz nih yang muda didoain, yang tua enggak, semua. Cuman yang luar biasa adalah anak-anak muda ini. Saya teringat sebuah cerita masalah anak-anak muda, nanti kita ceritakan. Yang mudah-mudahan ni anggota Biker Subuhan ini menjadi salah satu komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif, mengajak terhadap yang lain untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peribahasa ni subyanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Mudah-mudahan
ada dari anggota Baiker Subuhan kelak menjadi pemimpin kita semua yang mengajak terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas limpahan karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan berupa umur kepada kita. Untuk apa? Untuk senantiasa kita memperbaiki setiap ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena illa ummatin Nabi, kecuali di zaman Nabi setiap dosa dibalas langsung, kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditempokan. Kenapa? Karena malaikat Allah mengharapkan taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang masih diberikan hidup, beruntung Pak. Jangan disia-siakan. Yuk kita sama-sama perbaiki setiap ibadah kita untuk bekal kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nikmatul a'dham. Beliau adalah nikmat yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk seluruh alam semesta. Kenapa? Karena di dalam keterangan kitab Khawasus Sarwani dijelaskan nikmat paling besar, atau ada beberapa malam yang dimuliakan Allah. Ada 4 malam yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam yang dimuliakan adalah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam yang dimuliakan adalah malam Jumat. Yang keempat, malam yang dimuliakan adalah malam Isra wal Mi'raj. Itu tertera ada di dalam kitab Khawash Asy-Syarwani. Kok kenapa malam kelahiran Nabi yang pertama, sedangkan malam Lailatul Qadar kedua, malam Isra wal Mi'raj, malam Jumat yang berikutnya? Kenapa? Karena ada hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, jikalau aku tidak menciptakan engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisinya. Maka pantas di dalam kitab Khawasyus Syarwani disebutkan seperti itu. Malam kelahiran Nabi sangatlah mulia. Karena apa? Jikalau tidak ada Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Betul apa betul? Betul. Jikalau tidak ada Nabi, tak ada yang namanya malam Jumat. Jikalau tidak ada Nabi, maka tidak ada yang namanya malam Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj udah enggak ada, berarti sholat pun enggak ada. Maka kita patut bersyukur dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu biar enggak panjang-panjang, kemarin dihubungi panitia sampai jam berapa? Jam 6 aja paling Pak Ustaz, katanya enggak usah lama-lama. Ini udah jam 6 juga. Karena sudah jam 6, mari kita tutup acara. Belum dapat apa-apa nih gua nih, jauh-jauh nih ya. Ada yang di Renongsa ya. Jauh-jauh nih ya. Ini ada saudara-saudara aneh nih. Aduh Masya Allah, lama tak jumpa nih. Dari Posi Wajah nih hadir ya. Aktif nih. Alhamdulillah nih. Semua hadir di sini. Baik. Berkenaan dengan ayat yang tadi saya bacakan,
Surat Al-An'am ayat 149. Qul falillahil hujjatul, tuh lupa lagi tuh. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajmain. Di ayat ini bahwasannya kul, katakanlah. Kul ini bentuk dari fi'lun amar. Ini kalau yang pernah belajar masalah tata bahasa nahwu, kul fi'il amar, perintah. Kul di sini katakanlah bahwasannya falillahi hujjatul balighah. Allah memiliki hujjah. Apa itu hujjah? Memiliki alasan. Allah memiliki hujjah yang sangat kuat, yang jikalau hujjah ini diberikan kepada makhluknya, niscaya makhluk tidak akan bisa menjawab apa-apa. Maka falau syaa lahadakum ajmain, maka jikalau Allah berkenan, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Berkenaan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran ini, Al-Fakir mengutip dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bandani, yang kitab ini sudah populer sebetulnya di kalangan orang-orang yang mencari ilmu. Nama kitabnya Nasaihul Ibad. Ini kalau yang biasa seneng-senengnya di ilmu itu insya Allah tahu. Tapi kalau misalkan seneng-senengnya di medsos, TikTok, ini jauh ini. Pernah lihat adab yang TikTok di TV itu biasanya ada ya. Itu. Kalau misalkan para jamaah di sini ada yang mengetahui kitab tersebut, di dalam maqalah 4/4 disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus. Al-awwal fayahtajjullahal azim alal aghniya bi Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, hujjah Allah adalah wayahtajjullahu ta'ala ala abidi bi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, wayahtajjullahu ta'ala alal marada ila Ayyub alaihi salam. Yang keempat, wa yahtajullahu ta'ala alal fuqara bi Isa alaihi salam. Yang empat ini menjadi hujjah Allah kelak di akhirat. Maka harus diperhatikan hujjah ini, agar supaya apa? Agar supaya kita senantiasa menjaga setiap poin-poin di dalam kehidupannya. Hujjah Allah, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yahtajju, akan memberikan hujjah yaumal qiyamati, di hari kiamat, ila arba'ati angkus, kepada golongan 4 golongan manusia. Yang ini ditarik dari zaman dahulu, bukan zaman sekarang aja. Tarik semua umat dari zaman terdahulu. Apa hujjah Allah? Nanti di akhirat akan dikumpulkan 4 golongan yang akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut, makhluk tersebut di dunia. Golongan pertama dipanggil, semua dipanggil oleh Allah. Malaikat, kumpulin golongan pertama, katanya. Dikumpulin golongan pertama. Ketika golongan pertama dikumpulin,
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Golongan pertama yang dikumpulin adalah orang-orang agnia, orang-orang kaya dan memiliki kerajaan. Zaman sekarang ada kerajaan, masih ada, tapi kerajaan-kerajaan pribadi aja. Dikumpulin semua nih, udah dikumpul orang-orang agnia, orang-orang kaya, udah dikumpulin, ditanya Allah. Apa yang menjadi pertanyaan Allah? Ditanya oleh Allah, wahai orang-orang agnia, orang-orang yang aku beri kaya di dunia, wahai orang-orang yang memiliki kumpulan, yang kumpulan ini ada ketuanya, wahai orang-orang yang memiliki kekayaan atas apa yang pernah dimiliki di dunia, mengapa engkau melupakan terhadapku? Mengapa engkau lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya qalu, orang-orang ini menjawab dengan jawaban yang keinginannya diterima oleh Allah. Dijawab oleh orang-orang ini apa? Ya Allah, kami sibuk mengurusi karunia yang engkau berikan. Kami sibuk mengurusi setiap apa yang engkau berikan. Harta kami urusi, kerajaan-kerajaan kami urusi, semuanya kami urusi. Ya Allah, sibuk kami sehingga kami lupa terhadapmu. Lalu apa yang terjadi? Allah memberikan hujah dengan memanggil malaikat. Ya malaikat, panggil makhluk yang aku cintai. Siapa? Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Setelah Nabiullah Sulaiman didatangkan, lihat siapa yang tidak kenal Sulaiman. Pada kenal Sulaiman tak? Kenal tak? Kenal di mana? Macam pernah ketemu aja di jodoh sana. Itu. Dipanggil Nabiullah Sulaiman alaihi salam, lihat siapa yang kekayaannya melebihi Sulaiman di dunia? Siapa yang kerajaannya melebihi dari Sulaiman di dunia? Akan tetapi Sulaiman tidak pernah melupakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya orang yang mencari harta, sesibuk-sibuknya orang kaya, tidak pantas jikalau melupakan siapa yang memberi kaya. Sesibuk-sibuknya orang yang mengurusi harta, tidak pantas jikalau melupakan siapa yang memberi harta. Maka Sulaiman ini jadi hujah pertama Allah untuk golongan orang-orang agnia. Setelah itu apa yang terjadi? Malaikat giring nih kelompok nih. Tanya, kemana ya Allah? Kecondet, misalkan yang di Jakarta, bukan kecondet. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan malaikat menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hujah pertama. Selanjutnya hujah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini apa? Golongan yang kedua ini adalah golongan yang ketika di dunia memiliki sayyid. Sayyid itu apa? Bukan. Sayyid arti kata bahasa Arab artinya adalah tuan. Tuan. Setiap orang yang di dunia pernah punya tuan atau bos dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikumpulkan orang-orang itu, lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pertama, wahai orang-orang yang memiliki tuan, wahai orang-orang yang memiliki bos, wahai orang-orang yang pernah di dunia menjadi bawahan, mengapa engkau melupakanku ketika di dunia? Jawab orang-orang itu dengan lantangnya, qalu, orang-orang itu berkata, ya Allah, kami sibuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan kami. Sibuk nih.
Kalau Pak Camat mungkin bawahan Pak Camat disuruh sana sini. Pergi sana tuh. Ini tolong anterin nih berkas ke sana gitu. Biasanya yang ngurus siapa? Sekretaris. Sekretaris betul. Pak Sekretaris pergi sana. Antar berkas nih ke Mega Mall berangkat. Baru datang tuh ke kantor lagi. Mas Sekretaris tadi itu. Tolong anterin ini berkas kemana? Tolong anterin ke Batu Haji, berangkat ke Batu Haji. Baru datang lagi belum sempat minum, ini bos nih masya Allah nggak dikasih minum gua nih. Baru datang udah disuruh lagi, sekretaris mana? Sini, tolong beriin bawang merah. Ada camat nyuruh beli bawang merah. Itu. Setiap orang yang jadi bawahan ditanya Allah, kenapa engkau seperti itu? Jawab mereka, ya Allah, kami sibuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuan-tuan kami. Sibuk kami ya Allah melaksanakan yang jadi perintah daripada bos kami. Maka Allah memberikan hujah. Apa hujah yang diberikan Allah? Malaikat, panggil kekasihku yang namanya Yusuf. Ada nggak di belakang katanya? Bukan di belakang, di akhirat ada belakang ya. Dipanggil. Siapa yang dipanggil? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dipanggil Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nih, siapa ya dari kalian yang nggak kenal Yusuf, yang ketampanannya seperempat daripada baginda Nabi, jauh dari Nabi ya. Siapa yang nggak kenal Yusuf? Ini kalau lu nggak kenal Yusuf, kalau bahasa kita ya Allah ya. Kalau misalkan nggak kenal Yusuf, Yusuf ini adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya dari seorang raja namanya siapa? Aziz, kerajaan Mesir. Ini hamba sahaya. Ini kalau yang kerja mungkin 12 jam, 13 jam, 14 jam, mungkin ada yang kerja sampai 14 jam. Gak ada ya. Sepen biasanya kalau yang kerja 77 ya. 77 tuh. Kerjanya Nabiullah Yusuf 24 jam. Ini kalau malam-malam Raja Aziz membangunin Yusuf, ambilin susu. Itu jam 12 malam keluar dia ngambil. Itu 24 jam. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf alaihi salam tidak pernah sedikit pun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hujjah dari Allah. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah akan mengumpulkan, memerintah malaikat untuk mengumpulkan orang-orang yang orang-orang ini ketika di dunianya Allah belikan maroid. Maroid itu apa? Sakit. Marid itu mufrad, maroid jamak. Itu kiai kalau masalah ya. Ini kalau ada yang salah disentil aja Pak Kiai. Tapi pakai sarapan. Jangan pakai tangan. Maroid, orang yang pernah Allah kasih sakit di dunia, itu akan Allah kumpulkan semua. Ketika sudah dikumpulkan oleh Allah, pertanyaan Allah sama dengan pertanyaan yang pertama, melainkan posisi yang ditanyakannya berbeda alasannya. Kenapa ini yang ngumpul di sini? Ya Allah, kami dulu pernah sakit ini sampai masakot, susah kami untuk bergerak. Orang yang sakit udah susah payah di dunia sakit, ketika di akhirat dikumpulkan Allah ditanya, kenapa dengan sakitnya malah lupa ente sama gue, gitu kan kalau bahasanya. Tapi berbeda dengan kenyataan ya. Kalau lagi sehat biasanya main sana sini, kalau lagi sakit dia pakai baju koko paling rapih. Datang ke masjid duluan, sholat duhur jam 12, dia datang dari jam 8 kalau lagi sakit. Itu ya. Ini datang nanti. Allah tanyakan nanti kepada orang-orang yang pernah sakit, kenapa dengan sakitmu di dunia kok malah lupa terhadapku? Artinya apa? Artinya ada ubudiyah yang tetap harus dilakukan oleh orang sakit, yaitu sholat. Makanya fikih mengajarkan orang sholat tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa sambil baring atau udah baring sama sekali nggak ada yang bisa dikerjain pakai isyarat, nggak bisa isyarat sholatin di masjid,
bawa sini, sholatin sama-sama. Berarti orang itu udah mati. Saking pentingnya perintah ibadah. Kenapa dengan sakit engkau malah melupakanku? Jawaban orang-orang tersebut nanti, ya Allah, sakit yang kami derita di dunia itu luar biasa, sehingga kami mau wudu aja dingin. Kalau wudu dingin mah tuh yang sehat juga sama. Bener, kalau subuh-subuh wudu dingin gak? Dingin. Ini alasan yang dipakai kayak gitu tuh. Gak dingin pak, periksa kulitnya, kayaknya ada yang salah tuh. Umum gitu. Nah, itu ya. Jadi ditanya seperti itu, dijawab, ya Allah, kami ketika sakit ini begitu terasa sakit luar biasa sehingga untuk sholat kami berat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat supaya mendatangkan kekasih Allah. Siapa? Ayyub alaihi salam. Ini kayaknya pada umum pernah dengar ya cerita Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub dikasih penyakit, sampai sebagian para ulama menyebutkan ya di kitab Risalah ada bahwasannya apa? Nabi Ayub sakitnya itu sampai tapi ini sebagian para ulama ya, tidak semua, sampai mengeluarkan makhluk di badannya. Ketika mau sholat pak, itu makhluk dicopotin dulu oleh beliau ketika datang perintah. Udah itu sholat, melaksanakan perintah Allah, sudah itu tuh makhluk bukan dibuang pak, dimasukin lagi. Saking luar biasanya ketakwaan keimanan Nabiullah Ayub. Ini kalau udah kayak gitu jawaban Allah, udah nggak bisa ngomong, kalah gua udah. Mana malaikat yang mau giring kita nih? Wah, apa gitu tuh? Ya. Akhirnya yang ketiga terbantahkan dengan jawaban itu. Selanjutnya yang keempat, akan ada golongan yang keempat ini akan Allah kumpulkan golongan siapa? Golongan fakir atau fuqara. Fakir itu satu orang, fuqara banyak yang fakir. Jamak dari kata fakir. Orang fakir nih nanti dikumpulkan oleh Allah. Ketika dikumpulkan, ya Allah, ditanya Allah dengan pertanyaan yang sama. Hei orang-orang fakir, kenapa engkau semua ketika di dunia melupakanku dengan kefakiran yang aku berikan kepadamu? Makanya para ulama ada yang menyebutkan kadal fakru ilal kufar. Kefakiran itu mendekati terhadap kekufuran. Ini salah satu dalil supaya umat Islam itu nggak jadi orang fakir. Jadi harus kaya-kaya semua, jangan fakir. Fakir keserempet sikit, wah matanya keluar, marah dia kan. Fakir tuh. Kalau fakir yang taat nggak apa-apa. Ini fakir yang jauh terhadap terhadap sesuatu hal yang diperintahkan Allah, bahaya, kufur. Nah, setelah dikumpulkan orang-orang fakir ini ditanya, kenapa dengan fakirmu di dunia engkau malah melupakanku? Karena kesibukan ini dan itu. Dijawab tuh, ya Allah, engkau karuniakan kefakiran kepada kami sehingga membuat kami harus berusaha mencari harta agar kami terangkat dari derajat fakir. Lantas kenapa engkau malah melupakanku? Kata Allah, sebab fakir itulah ya Allah, kami sehari-hari bekerja untuk menghilangkan kefakiran kami, maka ampunilah kami ya Allah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan siapa? Nabiullah Isa alaihis salam. Dipanggil Nabi Isa. Setelah dipanggil Nabi Isa, dijawab oleh Allah, nih orang-orang fakir yang terkumpul di dalam kelompok apa disebutkan. Kenal nggak sama Isa? Sebut kayak gitu. Ini kekasihku, kata Allah, Isa alaihi salam. Jikalau kalian tidak tahu, yang paling fakir di seluruh dunia adalah Isa. Bengong tuh semua orang, kok bisa kayak gitu ya Allah? Kami loh yang paling fakir, tapi kami nggak pernah nerima bantuan dari beras tuh. Apa Pak Lurah, Pak Camat ya? Bukan saya. Ini mewakili, ada yang bisik-bisik gitu.
Kok kami nggak nerima ini? Nah, yang fakir ini sudah mengeluarkan hujah, Allah berikan hujah. Tidak ada yang lebih fakir di dunia ini kecuali Isa alaihi salam. Bengong, kenapa? Karena tidak ada satu makhluk yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tidak memiliki istri kecuali Isa alaihi salam. Nabi Isa, coba yang pernah ziarah ke Mekah atau keliling daerah sana, posisi rumahnya kalau menurut kita itu jauh sekali dengan kita, betul. Nabi Muhammad tuh tidak ada yang fakir kecuali Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi apa? Isa tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk 4 hal ini, i'lam, sebagai pengingat untuk kita agar kita terjaga dari sifat-sifat yang buruk, agar kita terjaga dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang akan menjadikan hujah kelak di akhirat. Ini Pak Ustadz kok tahu ngaji? Gak ngaji susah. Ada, ya, ada keterangannya. Silakan dibuka di kitab-kitab. Yang saya pakai Nasaihul Ibad untuk hal ini. Ada. Itu. Nggak tahu kalau nggak ngaji itu. Ini susah ketemu di sekolah, ini susah. Jadi ngaji ini mudah-mudahan ya, ini biker subuhan nih, kemanapun pergi sholat subuh berjamaah, setelahnya ada tausiah mau'idatul hasanah, itu mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, sehingga tiada lain ketika seseorang memiliki ilmu akan terjagalah dia. Saya pernah dikasih nasihat, ketika itu saya bingung Pak. Bingung kenapa? Saya punya pilihan antara kerja dan mengajar. Dulu saya punya pilihan. Saya pikir gini, kalau saya nggak kerja, dari keluarga saya masih ada butuh biaya nih adik-adik buat sekolah. Kalau misalkan saya kerja, saya ninggalin mengajar. Akhirnya apa? Saya usul tawasul ke kakak saya. Tawasul, sudah tawasul, nongol dia di Batam. Jam 1 malam nongolnya. Dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget saya, karena pernah cerita saya ke guru saya di pondok dulu, Pak Kiai, saya itu punya kakak tapi nggak tahu di mana orangnya. Keluarga saya sudah cari semua, kesana kesini. Oh, dengar katanya ada di Bogor, ke Bogor dicari nggak ada. Dengar katanya ada di Bekasi, ke Bekasi nggak ada. Cari-cari susah. 8 tahun saya terpisah dari abang saya, nggak pernah ketemu. Akhirnya jawaban guru Kiai dulu itu bilangnya gini, mudah, kalau kayak gitu tawasul aja lo. Tawasul, ini kalau yang nggak kenal tawasul ya, usul kayak ila hadratin nabil Musa, itu tawasul tuh. Usul, menghadirkan Nabi ila hadrati, makanya di awal hadir. Usul saya Pak, bertawasul supaya dijumpakan dengan kakak saya. 1 minggu saya bertawasul setiap malam. Setelah itu apa yang terjadi? Suatu ketika ketika saya duduk di gerbang pondok pesantren, saya dulu ngajar di pesantren di Pondok Geraha, makanya nggak asing daerah sini. Ada pesantren dulu Ansarul Haq ya. Nah, saya ngisi kajian kitab fikih sama ilmu alat, ilmu nahwu. Itu ketika sudah usul 1 minggu, saya duduk di gerbang jam 1 persis, jam 1 malam, dari pojokan, nggak tahu dari mana tuh muncul, dari pojokan depan. Kalau dulu belum ada jembatan, siapa yang pernah datang ke Pondok Geraha tuh, paling ujung belakang dulu nggak ada jembatan Pak, mentok. Sekarang ada penghubung menuju Mutiara Hijau kalau nggak salah ya, itu pun sekarang ditutup lagi. Ketika selesai usul, di situ datang kakak tuh. Sedang posisi bingung saya kepada siapa harus bertanya, datang kakak tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, bawa kopi Pak, bawa kopi. Kok ngopi katanya. Kalau belum tahu ngopi, nanti ada kitab kopi kohwah, dukhon wa kohwah, ada kitabnya tuh, kalangan para ulama tuh ya. Nah, setelah itu datang salam, kaget saya jawab kaget, kok kakak saya ada di Batam, duduklah di samping saya di gerbang.
Dengan bingungnya saya, nggak tanya, kakak saya langsung bilang, Mal. Kok Mal katanya, siapa ini? Nama saya Kamal. Takutnya nggak kenal. Mal katanya. Ilmu, bukan itu. Mal, harta, kata abang saya itu. Saya jam 1 persis tuh ketemu. Masih ingat saya sampai sekarang. Mal, harta yang engkau cari capek-capek berhari-hari itu ketika dapat harus kau jaga. Kalau ilmu ketika kau cari seumur hidupmu, ketika sudah dapat ilmu itu akan menjaga. Itu saja jawaban beliau. Ketika itu dari belakang ada yang tanya, Ustadz, saya noleh ke belakang tuh. Ternyata Ustadz Mustafa hafidz Quran, orang Demak. Ketika itu ngajar di pesantren juga. Beliau sudah pulang sekarang. Lagi apa di situ duduk? Biasa Pak, ini lagi ngobrol sama. Pas saya bilang lagi ngobrol sama sambil noleh saya, itu nggak ada kakak saya tuh. Dan saya tahu di situ sudah jam berapa? Jam 3:30 karena kebiasaan bangun Ustadz Mustafa itu 3:30. Pak Ustadz Mustafa bilang, Tat ngapain di situ? Udah 3:30. Ini Pak lagi ngobrol sambil nomeh udah nggak ada. Tapi kopinya masih ada. Saya minum tuh kopi, gelasnya sampai sekarang masih ada. Saya minum tuh kopi, kaget saya. Di situ saya cuman bisa tersenyum, telepon ke guru, Pak Kiai saya gini. Itulah kenapa setiap manusia harus usul tawasul. Karena dengan tawasul itulah insya Allah hajat kita diterima Allah. Begitupun Nabi Adam. Nih Nabi Adam keliling dunia dulu nggak diterima tobatnya. Tobat diterima dengan apa? Dengan usul tawasul. Nabi Adam kan ketika minta ampunan ke Allah, melihat di pintu Lauh Mahfuz ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dengan nama yang denganmu itu saya meminta ampun, diampuni dosanya Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Nabi Adam itu usul Pak. Jadi jangan sikit-sikit, enggak ada tuh kayak gitu, enggak ada. Ada. Cuman kita belum nemu gitu aja. Ini belum nemu malah langsung di ini sikit-sikit dalil sikit-sikit, dalil sikit-sikit, dalil pening awan. Kasih dalil bingung mana i'rab mana mu'rab. Gitu. Nah itu. Nah, 4 hujah Allah mudah-mudahan melekat di ingatan kita sehingga kita bisa menjaga dari setiap perbuatan yang akan Allah tanyakan kelak di akhirat kepada kita, ya, kepada manusia. Dan mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua, mendapat syafaatul udma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ana al-fakir al-zakir summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad Rabbi salli alaihi wasallam.